Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Abdul Majid, NIM 17060050. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman web yang judul JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini. Bahkan, JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama bagi web developer. 1. HTML memungkinkan Anda untuk menambahkan konten ke halaman web. 2. CSS. CSS menentukan layout, style, serta keselarasan halaman website. 3. JavaScript menyempurnakan tampilan dalam sistem halaman web. JavaScript dapat dipelajari dengan cepat dan mudah, serta digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan fungsionalitas website hingga mengaktifkan permainan games dan software berbasis web. Selain itu, terdapat ribuan template dan aplikasi JavaScript yang bisa Anda gunakan secara gratis, dan semua ini berkat beberapa situs. Contoh situs seperti GitHub. Apa kelebihan JavaScript? Anda tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. 2. Lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. 3. Error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. 4. Dapat dialihtugaskan ke dalam elemen halaman web atau event tertentu, misal klik mouse over. 5. JavaScript dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. 6. Anda dapat menggunakan JavaScript untuk memvalidasi input dan mengurangi kekurangan untuk mengecek data secara manual. 7. Dengan JavaScript, website Anda menjadi lebih interaktif dan juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung. 8. Lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Apa saja kekurangan JavaScript? Pertama, beresiko tinggi terhadap eksploitasi. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer Anda. Ketiga, tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Keempat, JavaScript kode snippet agak banyak. Kelima, dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang malah mengarah ke inkonsistensi. Lanjut. Mengapa JavaScript berbeda dari bahasa pemrograman lainnya? Alasannya mengapa JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer adalah kemudahan untuk dipelajari dan digunakan. Bisa dilihat jika sudah banyak developer yang pada akhirnya memilih JavaScript sebagai bahasa pemrograman terbaik. Bahasa pemrograman yang lainnya hanya diperlukan bila mana seorang developer menginginkan sesuatu yang lebih spesifik. Pada bagian ini ada contoh penggunaan array pada JavaScript, pengertian array, cara membuat array pada JavaScript, cara mengambil data dari JavaScript, cara menghapus data array, cara menghapus data dari depan. Apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array membagi indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Cara membuat array pada JavaScript array dapat kita buat dengan tanda kurung siku. Contoh, variabel produk sama dengan buka kurung siku, tutup kurung siku, koma. Maka variabel produk akan berisi sebuah array kosong.
kita bisa mengisi data ke dalam array, lalu setiap data dipisah dengan tanda koma. Contoh, variabel produk, bak kurung siku, tanda petik, flash disk, tanda petik, koma, spasi, tanda petik, SSD, tanda petik, koma, spasi, tanda petik, monitor, tanda petik, buka tutup kurung siku, titik, koma. Seperti itu. Cara mengambil data dari array. Array akan menyimpan sejumlah data dan memberinya nomor indeks agar mudah diakses. Indeks array selalu diawali dari 0. Misalkan kita punya array seperti ini. Variabel makanan. Dalam kurung siku nasi goreng, mie ayam, mie gelas. Bagaimana cara kita mengambil nilai mie ayam? Jawabannya seperti ini. Makanan, buka kurung siku, masukin angka 1, buka tutup kurung siku, mie ayam, tanda petik mie ayam. Nah, seperti itu. Lanjut. Dalam gambar lihat seperti contoh gambar tersebut, seperti dokumen HTML lang sama dengan tanda petik n, tanda petik head. Title mengambil data dari array. Nah, itu headnya. Terus body, dalam body ada script. Scriptnya itu variabel produk. Dalamnya itu ada center, radio, antena, obeng. Ngambil radio dari mana? Dari dokumen, write product. Tutup kurung script. Tutup kurung lagi body, terus tutup kurung di HTML. Hasilnya seperti gambar di bawah. Itu mengambil data dari arraynya sebagai title. Terus bodinya itu yang ada di dalam itu radio. Yang dituju itu kan scriptnya itu dokumen write script, radio yang keluar. Dalam dokumen kan ditulis produknya itu kan variabel 1 tuh, satu kan radio. Mengapa itu? Karena radio. Jadi begini, biasanya itu kan dimulainya kan dari 0 1 2 3, bukan 1 2 3 4, tapi dimulai dari 0. Sudah jelas sampai sini. Lanjut. Cara menghapus data array sama seperti menggunakan data array. Menghapus data juga memiliki dua cara. Pertama menggunakan delete, kedua menggunakan metode pop. Contoh delete, buah dalam kurung siku 2, kita dapat menghapus data dengan nomor indeks tertentu dengan delete. Sedangkan pop akan menghapus dari belakang. Kekurangan dari delete, ia akan menciptakan ruang kosong di dalam array. Biasanya itu kan ditulisnya empty, jadi kosong, bener. Kalau pakai pop itu kan biasanya pakai underline gitu. Lanjut. Nah, seperti ini underdefined itu ada yang buah. Percobaan dalam konsolnya itu biasanya itu langsung diklik kanan pada web, klik kanan langsung inspect. Nah, di situ ada elemen console, short, network, performance. Klik aja langsung konsol. Nah, seperti ini. Buah kan di dalam itu variabelnya 4, variabelnya 4. Dalamnya itu kan ada apel, jeruk, manggis, semangka. Delete buah 2. Nah, variabelnya buah, bahkan ada 4, langsung buah. Delete buah bagi nomor 2, true, berarti langsung dihapuskan. Buah berarti yang tersisa adalah berarti apel, jeruk, empty, semangka. Kenapa kok jadi empty? Kan harusnya itu kan jeruk itu kan kedua. Yang pertama itu apel, terus jeruk, manggis, semangka. Tapi ini kan jadi manggis yang kayak gak adanya. Jadi balik lagi ya, tadi kan yang dimulai itu kan harusnya dari 0 1 2 3. Nah, berarti kan kalau 0-nya itu apel, 1 itu jeruk, 2 itu manggis. Karena di delete jadi empty. Kalau pakai pop itu kan buah 2, undefined. Nah, undefined itu jadi objek itu masih ada tapi tidak di transparan gitu lah, gak dimunculkan. Jadi langsung itu buah 3 jadi ke semangka. Nah, lanjut.
Cara kedua menggunakan metode pop. Kebalikan dari metode pause. Metode pop akan menghapus array yang ada di paling belakang. Array pada JavaScript dapat kita pandang sebagai sebuah stack tumpukan yang memiliki sifat seperti last in last out. Menghapus data dari depan dengan menggunakan metode shift. Contoh variabel bunga. Nah, dalam variabel bunga ada mawar, melati, anggrek, sakura. Hapus data dari depan. Bunga titik shift buka kurung tutup kurung titik koma, maka yang terhapus adalah mawar. Kenapa mawar? Karena pada variabel bunga yang paling pertama itu adalah mawar. Nah, cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.